Pernah tidak kamu merasa kalau menjadi orang tua baru di zaman sekarang itu rasanya seperti sedang ikut lomba lari yang tidak ada garis finishnya? Kamu buka media sosial, lalu boom, ada influencer A bilang kamu harus punya alat ini supaya bayi cepat jalan. Influencer B bilang kamu wajib beli kalung ini supaya bayi tidak rewel saat tumbuh gigi. Rasanya kalau tidak beli, kita jadi orang tua yang gagal. Betul sekali. Itu yang saya sebut sebagai industri kecemasan. Pasar produk bayi itu jenius, tapi juga agak kejam. Mereka tidak menjual barang. Mereka menjual rasa aman dan validasi. Mereka tahu tombol panik orang tua. Takut anak terlambat tumbuh, takut anak sakit, takut anak tidak nyaman. Dan mereka menekan tombol itu berulang kali. Tapi pertanyaannya, apakah barang-barang viral itu benar-benar solusi atau justru masalah baru yang dibungkus pita cantik? Nah, itu dia. Karena kalau kita lihat daftar belanjaan wajib punya versi internet, tagihannya bisa setara DP rumah. Tapi hari ini kita akan bedah satu persatu, berdasarkan fakta medis, bukan sekadar testimoni viral. Kita mulai dari yang paling legendaris, Baby Walker. Jujur saja, waktu kecil saya punya foto duduk di dalamnya. Itu sepertinya barang wajib di setiap rumah tangga tahun 90-an kan? Oh, jelas, itu ikonik. Tapi begini, kalau kita bicara soal baby walker, kita sedang membicarakan salah satu kesalahpahaman terbesar dalam sejarah perkembangan anak. Banyak orang tua beli ini karena logikanya sederhana. Kalau dikasih roda dan penyangga, bayi akan lebih cepat belajar jalan. Masuk akal kan? Tapi realitas biologisnya justru kebalikannya. Tunggu, maksudnya justru memperlambat, kok bisa? Bayangkan kamu mau melatih otot kaki untuk berjalan, tapi kamu tidak pernah benar-benar menapakkan berat badanmu ke lantai karena pinggangmu disanggah. Baby walker itu membuat bayi bergerak dengan cara menggelinding, bukan berjalan. Mereka cenderung berjinjit. Ini mengajarkan pola otot yang salah. Alih-alih memperkuat paha dan pinggul, alat ini justru membuat bayi malas menumpu beban tubuhnya sendiri. Jadi alih-alih melatih, kita malah memberikan mereka kruk sebelum mereka butuh. Tepat sekali. Itu seperti kamu mau belajar naik sepeda, tapi kamu cuma duduk di kursi roda listrik. Kamu bergerak, tapi kamu tidak belajar keseimbangan. Dan yang lebih mengerikan bukan cuma soal keterlambatan motorik. Coba pikirkan, bayi yang belum punya kontrol diri, tiba-tiba diberi mobilitas setara pelari cepat. Mereka bisa meluncur ke tangga, menabrak meja dengan air panas, atau menjangkau racun serangga di pojok ruangan dalam hitungan detik. Di banyak negara maju, baby walker itu sebenarnya sudah dilarang total. Wah, sampai dilarang, itu fakta yang jarang dibahas di iklan online shop ya. Oke, jadi baby walker kita coret dari daftar. Sekarang, mari pindah ke sesuatu yang lebih mistis, kalung amber. Ini viral sekali. Katanya bisa meredakan nyeri tumbuh gigi karena mengandung zat suksinat alami. Warnanya cantik, estetik, tapi apakah ini sains atau sekadar placebo mahal? Kalung amber. Ini contoh klasik bagaimana pseudosains bekerja. Klaimnya adalah panas tubuh bayi akan menghangatkan batu amber, lalu batu itu melepaskan asam suksinat yang menyerap ke kulit sebagai pereda nyeri alami. Kedengarannya canggih, bukan? Sangat meyakinkan kalau dibaca sekilas. Tapi mari kita bedah dengan logika fisika dasar. Untuk melelehkan amber dan melepaskan zat kimia di dalamnya, kamu butuh suhu sekitar 200 derajat Celcius. Kalau badan bayi kamu sepanas itu, kamu tidak butuh kalung, kamu butuh UGD segera. Panas tubuh manusia tidak akan pernah cukup untuk melepaskan zat apapun dari batu itu. Jadi, secara kimiawi, itu mustahil. Jadi itu cuma batu hiasan, tapi kenapa banyak sekali testimoni ibu-ibu yang bilang, tapi anakku jadi tenang loh pakai ini. The power of placebo. Dan mungkin kebetulan saja fase rewelnya lewat. Tapi masalah utamanya bukan di situ. Masalahnya adalah kita mengalungkan tali di leher bayi. Risiko tercekik atau strangulation itu nyata. Bayangkan bayi tidur, kalungnya tersangkut di box bayi, atau maniknya putus dan tertelan. Kita menukar risiko kematian mendadak dengan nol manfaat medis. Itu pertaruhan yang sangat buruk. Itu poin yang menakutkan tapi penting. Kita sering lupa kalau natural tidak selalu berarti aman.
Oke, barang ketiga. Ini yang sering membuat orang tua merasa tenang saat tidur. Sleep positioner atau bantal anti peyang. Bentuknya macam-macam, ada yang seperti guling kecil di kanan kiri, ada yang bantal berlubang. Logikanya untuk menjaga bentuk kepala dan supaya bayi tidak terguling. Ini pasti aman dong. Ini ironi yang paling menyedihkan. Produk ini dijual dengan janji keamanan dan anti-SIDS, kematian mendadak pada bayi. Tapi Organisasi Kesehatan Dunia justru melarang keras penggunaannya karena alasan yang sama, risiko kematian. Loh, ini kontradiktif sekali. Kenapa alat yang didesain untuk keamanan malah berbahaya? Karena bayi itu paling aman tidur di permukaan yang datar, keras, dan kosong. Prinsipnya ABC. Alone, back, crib. Sendiri, telentang, di box. Ketika kamu menaruh posisioner atau guling penahan, bayi yang mulai aktif bergerak bisa saja membenamkan wajahnya ke bantal itu. Mereka belum punya kekuatan leher untuk membebaskan diri. Akibatnya, sufokasi. Atau mereka bisa terjebak di antara posisioner dan sisi tempat tidur. Jadi konsep sarang yang nyaman yang sering kita lihat di foto-foto Instagram itu sebenarnya jebakan maut. Betul. Estetika seringkali musuh dari keselamatan bayi. Kita melihat tumpukan bantal dan selimut tebal itu nyaman karena persepsi orang dewasa. Tapi bagi bayi, nyaman itu bisa berarti tidak bisa bernapas. Kepala peyang itu mayoritas kasusnya kosmetik dan bisa kembali normal seiring waktu dengan tummy time. Tapi risiko tidak bisa bernapas. Itu tidak bisa diperbaiki. Ini menarik sekali. Dari 3 barang ini, walker, kalung amber, sleep positioner, benang merahnya sama. Kita mencoba memecahkan masalah alami, belajar jalan, tumbuh gigi, tidur, dengan intervensi produk. Kenapa kita sebagai orang tua begitu obsesif membeli alat bantu? Apakah karena kita tidak percaya pada kemampuan alami anak kita sendiri? Itu pertanyaan filosofis yang dalam. Saya rasa ini kombinasi dari rasa bersalah dan keinginan untuk memegang kendali. Mengasuh anak itu penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan mereka jalan. Kita tidak bisa menanggung rasa sakit mereka saat tumbuh gigi. Membeli produk memberikan ilusi kendali. Saya sudah melakukan sesuatu. Saya sudah beli kalung ini, jadi saya orang tua yang peduli. Padahal, seringkali melakukan sesuatu itu justru mengganggu proses alami yang sudah dirancang jutaan tahun oleh evolusi. Ilusi kendali, itu kata kuncinya. Kita membeli barang untuk menenangkan kecemasan kita sendiri, bukan untuk kebutuhan bayi. Tepat. Dan industri tahu itu. Lihat saja bahasanya. Wajib punya, penyelamat ibu, anti gagal. Mereka memonetisasi rasa takut kita. Padahal, bayi itu makhluk yang sangat tangguh sekaligus sederhana. Mereka butuh lantai untuk belajar merangkak dan jalan, bukan alat beroda. Mereka butuh pelukan saat sakit gigi, bukan kalung batu. Mereka butuh tempat tidur yang aman dan membosankan, bukan sarang penuh bantal. Tempat tidur yang aman dan membosankan. Saya suka istilah itu. Kadang membosankan itu justru yang paling selamat. Tapi B, kalau kita bicara soal tren masa depan, apakah kamu melihat pola ini akan berhenti? Atau kita akan terus melihat gadget-gadget aneh lainnya bermunculan? Selama orang tua masih merasa insecure, produk semacam ini akan terus ada dengan bentuk baru. Mungkin nanti ada helm pintar untuk bayi atau sepatu anti gravitasi. Tapi kuncinya ada di literasi. Orang tua perlu kembali ke dasar. Tanyakan pada dokter anak, bukan pada algoritma media sosial. Jadilah skeptis. Kalau klaimnya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, seperti kalung yang bisa menyerap rasa sakit, biasanya itu memang tidak nyata. Benar, kita harus menjadi filter pertama dan terkuat untuk anak-anak kita. Sebelum dompet dibuka, logika harus jalan duluan. Setuju. Dan ingat, investasi terbaik untuk anak bukan di barang yang menempel di badan mereka, tapi interaksi yang kita berikan. Tummy time di lantai bersama orang tua jauh lebih berharga daripada baby walker seharga jutaan rupiah. Kehadiran kita adalah produk paling premium yang tidak bisa dibeli. Luar biasa. Jadi untuk para pendengar yang keranjangnya di marketplace sudah penuh dengan barang-barang viral ini, mungkin saatnya tekan tombol hapus dan tidur lebih nyenyak malam ini. Uang selamat, bayi lebih aman. Hapus saja.
dan gunakan uangnya untuk sesuatu yang lebih berguna, seperti tabungan pendidikan atau kopi untuk orang tuanya supaya tetap waras. Haha, itu saran medis yang paling saya setujui hari ini. Kopi untuk kewarasan orang tua. Terima kasih banyak B, diskusi ini benar-benar membuka mata dan jujur saja melegakan. Kita tidak perlu beli semuanya untuk jadi orang tua yang baik. Sama-sama. Senang bisa berbagi perspektif. Ingat, less is often more. Less is more. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan terus mengupas mitos-mitos lain yang bersembunyi di balik label parenting modern. Tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa.